Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialektika. Di sini saya dengan Aksara akan kembali lagi mendialektikakan terkait dengan isu-isu sosial, pendidikan, politik, hukum yang memang sekarang juga lagi hangat dan perlu diingatkan lagi ya. Sebenarnya dialektika ini merupakan sebuah alat bagi kami untuk terus mengasah kemampuan kami dalam menganalisis suatu permasalahan dari dua perspektif yang secara adil dan juga menggunakan alat-alat untuk menganalisisnya dengan lebih tajam. Nah, hari ini kita akan coba ngebedah isu yang benar-benar juga lagi hangat beberapa hari ke belakang, itu terkait dengan mural. Jadi ada realitas mural yang ternyata dihapus oleh aparat negara, di mana mural tersebut bernafas politik. Oke, jadi hari ini saya juga udah balik lagi sama Aksara. Halo Sar, sehat Sar? Halo Kak, alhamdulillah Kak, sehat. Udah siap lagi Sar? Kita ke Udah dialektika siap, lagi Sar. siap Kak, menarik nih. Menarik nih, oke. Kita masuk ke realitas yang ada di lapangan ya Sar, terkait dengan penghapusan mural. Di Iya, lapangan itu sebenarnya ada kejadian apa sih Sar? Akhirnya jadi hangat. iya, akhirnya jadi hangat adalah pertama dibuatnya mural ya oleh bisa dibilang anak-anak muda membuat mural yang tadi sudah dikatakan bernafas politik gitu yang ada beberapa mural ya sebenarnya ya. Seperti ada yang paling terkenal Jokowi 404 not found gitu. Jadi ada semacam ini ya, apa namanya, dianggap ini hinaan untuk presiden oleh aparat negara gitu. Kemudian Hmm. ada mural yang mengatakan dipaksa sehat di negeri yang sakit. Nah, terus ada juga mural bertuliskan Tuhan aku lapar. Jadi Hmm. semacam mural-mural semacam itu yang dianggap menjatuhkan wibawa negara gitu dan akhirnya Hmm. dihapus oleh aparat negara gitu. Dalam hal ini kepolisian ya. Hmm. Itu sih Kak. Jokowi 404 not found ya. Terus tadi Iya, ada dipaksa sehat di negeri yang sakit sama Tuhan aku lapar ya. iya. Nah itu kalau Jokowi 404 not found itu kira-kira apa maksud refleksinya ya Sar ya? Iya, iya. Jadi ada beberapa interpretasi ya, Kak, yang saya baca, yang saya nonton gitu dari beberapa elit-elit politik ataupun masyarakat umum ataupun budayawan ya yang menilai. Tapi kalau menurut saya gini, Jokowi 404 not found itu kan tulisan kalau yang kita temukan kalau misalnya ada website atau link yang kita buka di browser kita, tapi ini kan, tapi nggak berhasil kita buka kan, ada tulisan 404 not found gitu. Nah, Hmm. artinya apa? Nggak bisa diakses. Nah, kalau saya menginterpretasikan artinya ada muka di sini mirip ya, baru dikatakan mirip Presiden Kayak Jokowi gini dengan ya, tulisan kayak iya yang kayak saya gitu. share ini ya. Betul, Oke. betul. 404 not found itu artinya mungkin ya, kalau saya bisa interpretasikan ya, artinya pemerintah tidak bisa diakses oleh publik. Pemerintah tidak bisa diakses oleh publik. Iya, jadi apa namanya, kritik-kritik, masukan-masukan itu tidak didengarkan oleh negara, mungkin gitu ya, Hmm. kalau saya bisa interpretasikan. Iya sih, itu menarik sih. Kalau sebenarnya apa ada itu sebenarnya menurut saya itu pendeskripsian yang menurut saya itu paling paling apa ya, mungkin paling paling valid ya. Walaupun ya belum tahu juga ya kita dari si penulisnya apa sih, yang pelukisnya apa. Cuma waktu itu juga ada dari Rocky Gerung. Jadi 404 Not Found itu juga terkait dengan akses-akses apa namanya situs-situs yang apa sih yang not found kayak gitu. Yang biasanya itu sebenarnya di restrict. Nah, dia Restriksi, oke. menggambarkan Iya. apa ini presiden ini jangan-jangan ini apakah presiden ini itu apa sebuah realitas yang porno maksudnya apa namanya ke realitas apakah Iya, diarahkan ke situs-situs yang ini terlarang kayak gitu ya mungkin situs-situs iya. yang berbahaya dalam tanda kutip ya Oke, oke. tapi iya sih pasti ini mengandung sebuah sebuah Makna. kritikan ya lalu ada juga kan Tapi dipaksa sehat kenapa Sar? lagi-lagi ini kayak lagi-lagi kalau kalau mau tahu makna aslinya ya harus tanya ke kreatornya kan gitu ya. Exactly. Oh. Ada juga dipaksa sehat di negeri yang sakit ya. Ini yang ini ya.
Jadi ada gambar kucing sih. Ini sebenarnya apa maksudnya, Sar ya? Nah, itu saya Kucing juga dua. masih mencoba memahami itu apa ya kucing dua itu ya. Tapi kalau dari kata-katanya ini maksudnya gimana nih, Sar, konteksnya? Dipaksa sehat di negeri yang sakit, maksudnya mungkin ini apa namanya, kita kan dituntut pemerintah untuk apa, nurut atau Hmm. melakukan hal-hal kebaikan lah, ya kan, itu sehat kan. Artinya menjaga misalnya dalam hal COVID ya, menjaga prokes, terus apa namanya, anjuran pemerintah dilaksanakan gitu. Tapi mungkin si pembuat mural ini mengatakan pemerintahnya aja belum sehat gitu, dalam tanda kutip ya, sehat maksudnya praktik korupsi masih banyak terjadi, di mana mungkin kemarin ada Hmm. kasus bansos ya yang dikorupsi oleh Mensos. Ini kan negaranya aja belum benar, rakyatnya disuruh benar mungkin ya. Kalau saya bisa Hmm. interpretasikan kayak gitu. Iya sih. Oh, itu realitas menarik ya. Sebenarnya mungkin kita bisa bahas lebih dalam ya. Sebenarnya kayak ini loh, pernyataan apa yang bisa negara berikan untuk rakyat. Tahu kan ya pernyataan Ya, awal yang JFK, sebenarnya itu JFK. awal mula populernya itu dari JF Kennedy, Sar. Ya, Lalu kemudian sebenarnya makin ke sini itu sebenarnya pernyataan itu menjadi sebuah pernyataan yang terkesan mendewakan negara. Jadi negara itulah dijadikan sebagai tujuan utamanya. Jadi alih-alih awalnya negara itu yang seharusnya dibuat bersama-sama oleh rakyat untuk melayani kepentingan rakyat, akhirnya rakyat yang akhirnya dipaksa untuk tadi itu menjadi pelayan justru. Nah, yang jadi soal adalah sebenarnya kayak gini. Kalau misalnya yang kita layani itu sebuah entitas yang baik-baik saja, mungkin itu nggak jadi soal ya. Tapi yang jadi soal adalah kita sudah layani, tanda kutip ya, tetapi justru malah akhirnya ini dimanfaatkan. Tadi benar kamu tadi memasukkan tadi ya aspek korupsi, ya kan uang itu akhirnya malah jadi dirampok. Lalu kemudian juga ternyata maksudnya ada realitas-realitas di mana yang kita ngelihat loh justru duit yang maksudnya misalnya kayak kita ngelihat ya berapa banyak alokasi yang udah kita berikan untuk maksudnya pejabat-pejabat negara ya terlepas dari memang sudah banyak juga yang sudah mereka kerjakan tapi juga kita melihat ada begitu banyak pemborosan-pemborosan ya itu kan sebenarnya juga sempat dibahas di Najwa di mata Najwa terkait dengan itu loh Bung ini negeri kita mungkin kamu ya, saya tahu. juga apa namanya lihat di awal-awal Mbak Nana itu juga nge-points out terkait dengan SBY dia juga berusaha ngekritik ya terkait dengan penggunaan anggaran negara yang terakhir ini misalnya Ya, salah satunya itu ya apa namanya mengecat pesawat presiden itu ya dan lain sebagainya macam ya dan yang benar yang dan tadi kamu bilang kita dipaksa seakan-akan maksudnya melihat bahwa negara ini itu negara yang baik-baik aja tetapi padahal tidak sesuai realitas. ya. Nah, itu sih sama yang terakhir itu Tuhan aku lapar ya. Mungkin kalau Tuhan aku lapar agak lebih lebih ini ya, lebih lebih gampang ya mungkin ya Menurut dipahami. saya iya. Pertama pertama itu lebih gampang dan kedua ini masih dipertanyakan juga apakah ini benar bernafas politik apa tidak kan gitu, Kak. Tapi menurut Hmm, Kakak, apakah ini pasti mengarahnya ke politik? Tuhan aku lapar ini ya. Sebenarnya ini tetap bisa dipahami dari perspektif politik ya, mau nggak mau ya, karena ini kan berkaitan dengan ketika ada entitas, so apapun gitu ya, baik itu melalui media, yang itu tuh ada mengganggu kayak kestabilan singgasana ya kita anggap seperti itu maka tuh sebenarnya bisa dipahami sebagai politik walaupun itu diawali dengan sebuah pernyataan yang itu realitas sosial ya Sar. Tapi realitas sosial ini itu dipakai untuk memang untuk menjadi semacam alat untuk tidak stabilkan singgasana itu. Oke, oke. Ngerti sih. Tuhan aku lapar ya. Sebenarnya itu kritik kan kenapa bisa lapar gitu. Ini malah lapar di negara sendiri. Kalau misalnya kita refer ke kemerdekaan, loh kok memerdeka malah tambah lapar, kayak gitu ya. Jadi di mana pemerintah artinya nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup. Iya, benar.
Cuma kan yang sekarang kita jadi persoalkan yaitu ya, jadi ada sebelum viral, terus akhirnya setelah viral ini dihapus. Nah ini yang mungkin mau kita coba dalemin ya Sar ya, Ya. apa namanya terkait dengan apa soalnya gitu, dari penghapusan mural ini. Nah Ya. kita mungkin dengan keterbatasan waktu kita mungkin saya mau coba kita main di dua isu ya, dengan dua alat. Jadi yang pertama kita mau coba menganalisis persoalan ini dari proportionality test. Jadi proportionality test ini sebenarnya alat yang juga udah umum SAR digunakan dalam melihat apakah pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hak dan kebebasan rakyat itu merupakan sebuah pembatasan yang proporsional. Nanti kita dalemin ya, maksudnya proporsional kayak gimana. Sama yang kedua itu terkait dengan yang jadi persoalan itu di mananya sih. Nah, jadi kalau yang tadi kita ngebahas dari haknya, dari sudut perspektif hak asasi manusia, kalau yang kedua itu kita nanti fokus ngebahas di perdebatan yang terjadi di ini ya, perdebatan yang terjadi di ya beberapa hari terakhir ini gitu, yang Oke. diperdebatkan oleh public figures. Yaitu masalahnya di substansinya atau di dindingnya. Itu kan Tempatnya ya. ada dua itu kan. Ya. Nah, oke, kita proportionality dulu ya. Sebelum masuk ke detailnya, saya mau coba sampaikan kayak gini. Bahwa ketika kita hidup bernegara itu, Sar, jadi sebenarnya ada dua sisi yang memang ini tuh selalu berkontestasi ya, nyebutnya ya. Satu dari sudut bahwa negara itu hadir dengan kekuatan yang sangat besar, tapi di sisi lain ada warga negara yang sebenarnya secara sejarahnya, ini sebenarnya walaupun ini tuh masih perdebatan ya, yang ada tuh negara dulu atau rakyat dulu. Nah itu. Jadi rakyat yang ngebuat negara Tapi atau negara yang syarat. ngebuat rakyat. Itu sebenarnya Oke. dalam sejarah kenegaraan itu masih perdebatan, Mas. Tapi Nah, syarat berdirinya negara bukankah harus ada rakyatnya ya kayak rakyat nah, will lokasi kalau pemerintah. itu dari perspektif hukum internasional ya, Oh kita iya betul. melihatnya. Cuma kalau misalnya dari perspektif kenegaraan, awal mula terbentuk negara, jadi kan ada dua entitas nih, ibaratnya kayak ayam sama telur gitu. Iya kayak mau telur. Nah ini tuh yang mana dulu, negara dulu atau rakyat dulu? Ini ada dua perspektif ya. Tapi anyway sebenarnya dua entitas ini tuh ternyata selalu apa ya? Selalu bisa dibilang itu dalam konteks hak asasi manusia itu sering berkontestasi. Nah makanya dalam perkembangan hukum kenegaraan modern, akhirnya ilmuwan-ilmuwan, terus juga apa namanya hakim-hakim, dia mengembangkan alat yang dinamakan proportionality. Jadi ketika ada pembatasan yang dilakukan oleh negara, ini dicek oleh pengadilannya, dicek oleh pengadilan yang biasanya itu diajukan oleh warga negara yang dia merasa dibatasi haknya. Nah, ini kita coba cek. Jadi proportionality itu sebenarnya ada 4 ya, cuma kita mau coba fokusin ke tiga stepnya. Loh, gimana sih cara melakukan proportionality test? Satu itu kita ngecek tujuannya, proper purpose. Apakah tujuannya ini proper? Ya. Yang kedua adalah kita ngecek rational connection di antara, jadi koneksi yang rasional di antara pembatasan dengan tercapainya tujuan tadi itu. Jadi oke tujuan itu kita anggap proper. Lalu kemudian apakah memang ada hubungannya secara langsung antara pembatasan ini untuk mencapai si purpose itu. Nah, yang ketiga adalah necessity. Necessity itu jadi gini, oke, anggaplah misalnya itu ada rational connection. Nah, necessity itu bertanya kayak gini, adakah actions atau restrictions atau actions lain yang itu sebenarnya sama efektifnya untuk mencapai proper purpose tadi, tapi lebih mending secara level intrusiveness-nya. Nah, ini sebenarnya memang proportionality itu salah satunya tuh yang juga masih agak polemik itu di sisi mengukur secara kuantitatif. Tetapi ini menurut saya ini alat yang udah lumayan helpful kayak gitu untuk merapihkan alur berpikir kita dalam menilai
pembatasan HAM ya, Sar. Oke. Nah, itu secara umum kayak gitu dulu ya, Sar ya. Ada Yap. kira-kira ada yang perlu di-clarify nggak? Intrusiveness kali Kak. Intrusiveness itu apa ya Kak? Intrusive itu level jadi kalau di Inggris itu sebenarnya ini ya hal-hal yang mengganggu ya. Jadi intrusif tuh jadi level misalnya gini, pembatasan misalnya ya kita ambil contoh misalnya terkait dengan apa ya? Nah, misalnya gini. Dulu misalnya waktu pas zaman Soeharto itu ada kita anggaplah ya, maksudnya ada hak untuk kebebasan berekspresi. Tapi dulu rezim Orde Baru mengeset up tujuannya bahwa dibutuhkan suatu pemerintahan yang stabil. Oke. Nah, untuk menstabilkan pemerintahan, maka diperlukan adanya suatu penyeragaman wacana. Nah, dalam konteks pers ya khususnya, kan pers itu ketika muncul itu kan banyak ya variannya, banyak rasanya ya. Maksudnya banyak, nggak bisa penyeragaman nggak bisa diseragamkan kayak gitu. Nah, kebebasan ini kan ya tadi itu ya. Independensi Nah, kayak. kenapa? Pers tidak diberikan independensi pada saat Iya, nah akhirnya zaman Soeharto. proper purpose-nya rezim Orba kan gitu. Nah, ya alatnya apa? Alatnya macam-macam tuh, dibikin menteri penerangan kan. Kalau dulu namanya menteri penerangan tuh saat. Ya Harmoko ya. Nah, itu jadi setiap itu tuh harus kan dulu ingat juga kan televisi cuma TVRI, terus juga pers itu juga harus melalui izin yang sangat ketat gitu. Jadi harus ada. Saya walaupun nggak hidup di zaman Pak Harto, tapi saya dengar cerita-cerita dari orang tua. Iya, Gimana itu? itu apalagi orang tua kamu kan juga pers kan. Iya, Nah juga itu. aktif. Nah, ketika kita tanya tadi misalnya masuk ke intrusiveness yang tadi kamu sampaikan loh, ada nggak sih yang lebih mending gitu dibandingkan orang itu dibungkam? Nah, dibungkam itu kan sebuah realitas yang sebenarnya tidak mengenakan ya, mungkin itulah bahasnya. Ada Iya. nggak sih yang bisa mencapai proper purpose tapi nggak perlu orang itu sampai dibungkam gitu? Yang mana itu benar-benar sangat mengganggu. Nah itu jadi jangan-jangan ada cara lain di mana orang bisa di mana negara bisa stabil tanpa harus dibungkam gitu. Nah, nanti kita sebenarnya ini sebenarnya hampir agak mirip-mirip sih saat sama Oke. terkait dengan yang akan kita bahas ini ya. Nah, cuma kurang lebih begitu sih Sar. Siap. Ngerti Kak? Nah, sekarang gini, kita main masuk ya ke Iya. dialektikanya. Masuk ke proper purpose-nya ya. Kalau misalnya menurut kamu ya, penghapusan mural ini itu apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapainya Ya. oleh Mungkin pemerintah ya iya. khususnya? Mungkin kata kuncinya adalah di kewibawaan dan ini Kak, public trust apa ya bahasa Indonesia ya? Kepercayaan Oke. publik. Jadi antara kewibawaan dan kepercayaan publik. Jadi kalau misalnya nih katakanlah mural yang bernafas politik seperti itu ya, yang cenderung mendiskreditkan pemerintah itu dibiarkan. Misalnya aja nih, dibiarkan. Tidak diberikan satu langkah preventif oleh aparat negara. Nanti kita bisa lihat di sebagian besar jalanan protokol di Jakarta ada mural yang bernafas politik yang mendiskreditkan pemerintah gitu. Nah, dengan potret masyarakat Indonesia yang cenderung mohon maaf cenderung nerima aja ya, nggak tanpa dipikirkan lebih jauh lagi benar salahnya. Ini kan nantinya akan berdampak luasnya adalah ketidakpercayaan publik kan, public distrust. Nah, mungkin itu pertimbangan pertama yang yang dilakukan oleh aparat negara ya, di mana nanti kalau misalnya itu dibiarkan, publik banyak yang lebih terpengaruh lagi untuk tidak percaya terhadap pemerintah gitu Kak. Dan akhirnya kan praktek pemerintahan tidak berjalan secara maksimal. Kenapa tuh? Kenapa bisa jadi nggak maksimal gara-gara ada mural ini emang? Misalnya aja vaksin, ya kan? Masyarakat kita kan cenderung lebih banyak ya, atau saya nggak bilang mayoritas ya, cuman kan masih banyak masyarakat kita yang ngikutin kata orang kan, sebagian besar kata orang apa. Nah, kalau udah kebentuk di mindsetnya dia bahwa pemerintah bohong, pemerintah tidak mendengarkan
aspirasi masyarakat. Ketika ada program yang memang itu harus dipatuhi oleh masyarakat seperti vaksin, penerapan protokol kesehatan itu tidak dipercaya lagi oleh pemerintah, gimana coba penanganan COVID kan gitu, Kak. Iya. Emang Nah, sih, itu Sar. yang saya bilang bakal jadi akan jadi tidak maksimal praktek pemerintahan. Iya, itu ya. Makanya emang sebenarnya ya tidak bisa dipungkiri bahwa penyeragaman informasi ya itu sebenarnya merupakan sebuah apa ya, sebuah hal yang sangat sangat umum ya, yang itu diinginkan oleh setiap pemimpin sebenarnya. Sebenarnya itu menurut saya itu sebuah hal yang lumrah. Karena semakin dia itu bisa mengontrol informasi yang keluar, maka dia itu bisa semakin mengontrol ibaratnya itu, ya itu tadi ya. Kalau misalnya orang, misalnya tadi ya dibuat jadi, ini kok pemerintah nggak becus misalnya gitu. Jadinya diajak kooperatif jadi nggak mau. Nah, padahal sebenarnya kalau dalam konteks organisasi mungkin ya itu pemimpin itu pasti ingin rakyatnya ini mau untuk diajak Oh iya. kooperatif. Terus Cuma pertanyaan emang berikutnya ini kayak pertanyaan berikut. Nanti mungkin kita akan masuk ke situ ya. Cara membangun public trust gitu. Apakah nah iya, apakah nanti adanya kita masuk hal-hal? ke situ. Iya, iya. Nah, sebenarnya emang di samping kita tadi ya, Sar, sebenarnya ini masih berkaitan sih. Yang kedua sebenarnya itu untuk mencegah sesat informasi ya. Satu informasi. Jadi pasti ya, maksudnya gini, kita nggak bisa menafikan fakta bahwa dalam dalam negara itu pasti akan ada selalu yang namanya ya yang ada di dalam pemerintahan maupun yang ada di luar pemerintahan. Itu negara demokrasi itu sebenarnya salah satu konsekuensi logis itu pasti kayak gitu. Nah, biasanya umumnya hal-hal yang itu buruk terkait dengan pemerintah. Nah, alamiahnya kalau saya lihat ya realitas di negara negara saat ini ya, apalagi yang memang dia punya kepentingan politik ya. Nah, itu memang semua itu jadi dianggapnya itu salah gitu. Ya, betul, Nah, maka betul. pemerintah ingin apa namanya beranggapan, maksudnya gini, dari dalam sisi pemerintah itu bahwa ini nggak benar gitu. Jangan sampai Harus ada resistensi ya dari pemerintah ya. ada begitunya, karena kalau nggak nanti akhirnya jadinya ya tadi, akhirnya lari ke yang pertama tadi kan. Kalau ini nggak dibungkam dalam tanda kutip ya, akhirnya nanti kan, oh berarti benar dong argumen yang awal kayak gitu. Oke. Nah itu sebenarnya itu sih, Sar. Mungkin dua itu ya, sama ya itu paling ya kemungkinan ya. Sama ini, mungkin yang ketiga itu supaya agar alat untuk mengekspresikan itu tuh tidak melalui itu ya. Jadi ada semacam pendidikan ke masyarakat bahwa untuk menyampaikan hal-hal seperti itu tuh ya, kalau kita meminjam bahasanya Valdo ya, negarawan. Atau misalnya kalau bahasanya Ali Muchtar itu, janganlah dididik, maksudnya orang itu menyampaikan aspirasinya itu melalui pencoret-coretan tembok kayak begitu ya. Sebenarnya ini hampir sama ketika kita ngomongin ekspresi lewat demonstrasi itu ya, Sar ya. Kok kayak nggak ada cara yang lebih elegan sih gitu, mahasiswa ada sebenarnya hampir ada nafas begitunya ya, kan kita ini negara hukum, ya udah misalnya kalau itu ya udah masukin aja ke Mahkamah Konstitusi ya. Sebenarnya dalam perspektif ketatanegaraan ini kita bisa dalemin ya, Sarah. Tapi ini beda topik lagi sih. Tetapi sebenarnya ada semacam kayak usaha untuk itu tadi. Bagaimana membawa atau menggiring masyarakat agar tadi tidak menyalurkan melalui hal-hal seperti itu. Mulai kalau misalnya ini dilihat sama masyarakat internasional ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu mungkin proper purpose-nya ya, beberapa ya, Sar ya. Iya, iya. Nah, sekarang kita masuk ke rational connection. Ada nggak sih hubungan penghapusan itu dengan si yang tadi proper purpose itu kalau menurut kamu? Ada nggak sih? Apakah penghapusan moral itu akan menjaga kepercayaan publik itu? Kalau menurut saya masih bisa ditangkap ya, Kak ya. Masih bisa ditangkap rational connection-nya, artinya hubungannya antara tindakan yang dilakukan oleh aparat negara ini dengan kepercayaan publik yang terancam gitu ya. Tapi nanti mungkin kita lebih bisa berdebat lagi mengenai ini di poin yang ketiga ya, Kak, yaitu
necessity ya, atau kepentingannya gimana. Tapi kalau menurut saya dicari rational connection-nya masih ketemu tadi sih yang paling saya kasih contoh gimana kalau misalnya itu dibiarkan apa namanya pembuatan mural seperti itu, nanti kalau misalnya berkembang lagi kegiatan seperti itu, kita bisa temukan mural-mural bernafas politik yang tujuannya ingin mendiskreditkan pemerintah itu di jalan-jalan protokol di Jakarta gitu misalnya, kan Iya. itu benar-benar mengganggu ketertiban. Oh iya, dan satu lagi Kak, mungkin nanti akhirnya bisa apa ya, orang-orang yang pembuat mural ini yang kreatif ini bisa dalam tanda kutip digunakan oleh oposisi pemerintah gitu Kak. Mungkin nggak? Oke, nah sebenarnya untuk yang pertama ya Sar ya, sebenarnya saya justru agak mempertanyakan ada rational connection-nya apa enggaknya sih. Karena gini, ketika kita ngomongin masalah kepercayaan publik, itu turunnya karena apa? Nah, apakah obatnya itu adalah dengan tadi melakukan penghapusan ini? Kalau Oke, itu misalnya kamu inget ya, jadi Rocky Gerung tuh pernah bilang gini, Sar, justru kalau dihapus itu akan semakin terekam di dalam memori itu. Justru akhirnya yang muncul itu ya tadi, ini yang kita sedang diskusikan ini kan sebenarnya realitas akibat dari penghapusan sebenarnya. Coba ya kalau misalnya ini tuh nggak ada realitas penghapusan ya, Sar, ya. Mungkin ini tuh nggak jadi dialektika begini sebenarnya, Sar. nggak Karena jadi isu yang besar ya. iya, eh, karena pemerintah kalau misalnya nggak itu ya nggak kita nggak ada yang perlu kita masuk gitu dari Oh sisi iya. pemerintah kayak gitu. Karena memang ketika kita ngomong kepercayaan publik itu bentar deh, kita address dulu nih. Kepercayaan publik itu sebabnya karena apa ya? Misalnya turun gitu ya. Oh tadi misalnya terkait dengan kondisi ekonomi. Apakah cara nge-address-nya itu dengan tadi ya apa namanya dengan melakukan penghapusan mural yang ada di kaligrafi? Apakah melakukan itu apakah akhirnya kan enggak? Terus juga mungkin terkait dengan dipaksa sehat di negeri yang sakit, misalnya terkait dengan isu korupsi. Apakah dengan penghapusan mural itu lalu kemudian nanti kepercayaan publiknya jadi naik? Kan nggak juga. Nah, itu sebenarnya jadi soalnya di situ. Dan juga ketika kita ngomongin misalnya sesat informasi ya, misalnya kita ngomongin untuk mencegah sesat informasi. Maka yang jadi persoalannya adalah kayak gini. Sesat informasi itu benar atau salahnya itu tidak ada kaitannya dengan penghapusan gitu. Karena kalau misalnya dihapus, nanti langsung akhirnya itu jadinya negara itu jadi seakan-akan menjadi pemegang kebenaran mutlak. Nah, itu yang jadi soal justru. Kalau misalnya kita ngomongin sesat informasi, berarti ya kita larinya ke beban pembuktian. Iya. Informasi itu ibaratnya gini loh, Sat. Mau dihapus gitu ya, dia tetap sudah terekam di dalam alam ide kita. Apalagi sekarang sosmed ya. Maksudnya ada fotonya lah di sosmed dan lain sebagainya macamnya ya. Itu nggak masuk akal kalau misalnya cara untuk mencegah sesat informasi itu adalah dengan menghapusnya. Belum lagi kalau misalnya kita, loh, apakah akhirnya cuma mural ini doang yang sangat signifikan? Kalau misalnya kayak gitu, kenapa nggak sekalian sekarang ya misalnya bukan ini aja kita search gambar di YouTube, di Google sorry, tetap masih bisa kerekam kan? Dan itu nggak bisa dihapus satu-satu, ada muncul berapa kurang kerjaan banget. Ini yang akhirnya kan yang jadi paradoks adalah mau mencegah public distrust, tapi malah mendatangkan public distrust akhirnya. Itu sih Sar. Itu sebenarnya yang Karena jadi. publik kan butuh ini ya, ruang untuk kritik, ruang untuk berekspresi gitu. Kalau mereka yang berekspresi di perlakuan seperti itu akhirnya kan malah mikir kebalikannya gitu kita. Tidak didukung. Ini hampir sama misalnya dulu ketika kamu misalnya jadi ketua OSIS gitu ya. Kamu bikin sebuah kebijakan apa? Ada anak buah kamu nggak sepakat gitu. Misalnya dia menyuarakan kayak gitu, Sar. Atau misalnya ada siswa lah gitu. Siswa biasa, dia mengecam nih apaan sih nih Aksara nih kebijakannya kok jelek, misalnya dia ngomong kayak gitu lah kayak gitu. Secara implikasi ya misalnya akhirnya kamu bungkam gitu, weh diem lo, nggak boleh ngomong ibaratnya kayak gitu kan. Sebenarnya hampir sama kan.
Sama. kita berusaha hapus, kita berusaha untuk tiban, mungkin dengan secara langsung gitu ya. Yang awalnya ada isunya tuh satu nih ya, yang apa namanya, kebijakan apa yang dipersoalkan, jadi ada dua kan. Isu yang dipersoalkan sama yang satu lagi adalah kamu Membungkam. membungkam. Jadi ada dua isunya kan. Nah, itu sebenarnya Bukan itu ya bukan jalan yang sebenarnya cerdas ya. kenapa? Bukan jalan yang cerdas ya. Itu sebenarnya. Makanya kalau misalnya kita rational connection ya tunggu dulu ya. Apakah memang benar-benar itu memecahkan persoalannya? Nah, baru kita masuk ke necessity ya. Oke lah, kita anggap lah, oke lah, itu misalnya rational connected kayak gitu. Nah, sekarang kita tanya adalah apakah ada nggak sih actions lain yang sebenarnya sama efektifnya dan lebih mending level intrusifnya? Nah, kalau menurut kamu ada nggak sih? Iya, kan tadi misalnya dikasih contoh, benar ya tadi seorang ketua OSIS membuat kebijakan terus ada yang rebel gitu dalam tanda kutip menolak terus bersuara dengan lantang menolak kebijakan tersebut yang dilakukan lalu kemudian yang dilakukan adalah membungkam dengan segala macam cara untuk si orang itu gimana caranya nggak ngomong lagi. Itu kan nggak cerdas. Akhirnya juga teman-teman yang lain, anggota-anggota yang lain jadi malas kan sama kita kan sebagai ketua OSIS kan. Nah, sama contohnya misalnya gini Kak, saya punya hand sanitizer misalnya. Saya punya hand sanitizer. Ini hand sanitizer bener, tapi orang-orang di sekitar saya nih, misalnya ada 15 orang di sekitar saya, bilang ini adalah minuman keras, misalnya gitu. Misalnya bilang ini adalah minuman keras. Apa yang kira-kira saya bisa lakukan untuk meyakinkan orang-orang itu bahwa ini benar hand sanitizer? Apakah menyuruh mereka diam atau berteriak kencang-kencangnya bahwa ini adalah hand sanitizer, atau hand sanitizer ini kita pakai, kita habisin atau kita berikan kepada mereka, suruh pakai di tangannya, apakah ini benar sesuai kriteria hand sanitizer gitu. Menurut kita lebih rasional yang kedua kan, membuktikan secara langsung bahwa ini adalah hand sanitizer, bukan minuman keras gitu kan, karena bisa dipakai di tangan dan bener rasanya kayak hand sanitizer. Nah, menurut saya yang paling penting adalah kan tadi dianggap mural tersebut tidak sesuai dengan realita misalnya, atau bohong lah gitu kan, bohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya solusinya adalah tunjukkan yang benar seperti apa, bukan membungkam mereka yang mengatakan salah kan gitu. Misalnya dengan membuka diskursus publik ya, saya sih lebih mending ada satu open discourse gitu di Twitter misalnya. Twitter itu saya perhatikan, atau bisa di sosial media yang lain, ini Kak, ada buzzer gitu ya, mungkin pemerintah menggunakan buzzer, itu mungkin adalah cara yang lebih cerdas menurut saya, walaupun ini memang saya tahu menuai kontroversi juga buzzer ini, tapi buzzer pun menurut saya lebih cerdas karena jadi ketahuan mana benar, di mana sisi pemerintah benernya, di mana sisi pemerintah salahnya kan. Kalau kayak gini jadi nggak ketahuan ini benar apa salah kan gitu. Jadinya menurut saya yang paling penting ekspresi tersebut kalau misalnya memang dianggap salah oleh pemerintah, ya dibuktikan dengan pembuktian sebaliknya begitu. Iya, sepakat sih Sar. Emang sehingga mungkin dengan kata lain ya seharusnya cara lainnya adalah apa ya? Ya ekspresi nggak bisa. Maksudnya dia secara serta-merta hanya dibalas dengan ekspresi juga ya. Bahkan ekspresinya itu mungkin anti ekspresi gitu ya. Tapi ya tadi lebih baik balas dengan pembuktian sebaliknya. Dan biarkan nanti akhirnya masyarakat yang memang menilai mana yang memang lebih benar. Sepakat sih, Sar. Nah, sebenarnya secara conclusion, ya mungkin kita bisa biarkan teman-teman menjawab ya. Sebenarnya proporsional atau enggak ya? Nah, itu pertanyaan akhirnya kan kayak gitu ya, Sar. Betul. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke isu keduanya ya, Sar. Isu kedua ini kan, nah oke, kita masuk ke yang isu kedua. Nah, sebenarnya terkait dengan isu kedua, itu kita ngomongin apakah sebenarnya masalahnya itu di substansinya, di konten. Akhirnya karena kontennya ini bermasalah, jadinya ditiban, harus dihapus, atau
sebenarnya ini tuh di dindingnya, karena ini tuh sebuah apa ya, sebuah fasilitas umum yang itu nggak boleh dicoret-coret atau vandalisme itu ya. Sebenarnya kan Ya, kalau argumen terakhir ini itu sebenarnya disampaikan oleh Valdo Maldini ya. Valdo Maldini itu teman. sekarang dia udah jadi staf sus Mensesnek ya. Nah, jadi Valdo tuh bilang kita nggak pernah ada masalah di substansinya kok gitu. Tapi kita permasalahan itu di ini aturannya gitu, aturan terkait dengan coret-coretan di publik umum, apa di fasilitas umum. Dia juga menambahkan, saya ingat waktu pas pernyataan dia di waktu Najwa Shihab itu ya, dia selalu menyampaikan istilah terkait dengan menjadi negarawan ya. Saya nggak ngerti sebenarnya arahnya kemana sih, Sar. Tapi kalau misalnya boleh di dalamin dikit, saya nggak ngerti ya. Ini itu diarahkannya ke siapa? Kayaknya ada semacam ini deh. Kayaknya ada semacam eh, apa ya, semacam dugaan lah ya, dugaan dari pihak pemerintah bahwa sebenarnya eh, ini itu digerakkan gitu. Oke. Melukis mural ini sebenarnya digerakkan. Jadi seakan-akan tidak bersikap negarawan. Jadi seakan-akan selalu selalu inginnya kontra-kontra aja. Nah, itu sebenarnya ya Valdo bilang gitu. Sementara yang terkait dengan yang substansi atau konten itu yang disampaikan oleh Ali Mukhtar ya. Nah, ini Ali bilang sih kalau misalnya ini itu ya kayak penyesatan informasi gitu. Jadi seakan-akan memang informasi yang ada di situ tuh tidak benar. Nah, sebenarnya isunya di sini. Jadi ini masalahnya di mana? Ya, Nah, yang jadi soal adalah gini, kita masukin ya. ya, Kalau misalnya masalahnya di substansi, yaitu ya karena berisi pembohongan publik, yang ini argumennya disampaikan oleh Ali Mutar, maka gini, apakah memang benar pernyataannya, pernyataan-pernyataan yang ada di dalam mural itu tidak sesuai fakta? Misalnya pertanyaan pertama, lapar, apakah ia tidak kelaparan? Apakah memang benar-benar tidak ada kelaparan? Realitas tidak ada kelaparan di Indonesia itu apakah memang tidak ada? Apakah iya negara tidak dalam keadaan sakit atau korupsi? Nah, pertanyaan itu kalau dijawab kayak gimana? Nah, itu kan. Kalau ya. menurut kamu gimana? Maksudnya mengadres isu terkait dengan itu. Apakah memang pernyataan-pernyataan itu isinya pembohongan publik ya? Saya rasa tidak sesignifikan itu ya, kayak tidak maksudnya tidak dapat dikategorikan ini ke pembohongan publik begitu. Harus lebih ditekankan lagi sebenarnya kalau misalnya ada staf presiden atau politisi yang membela pembuat apa ya, penghapusan mural ini dikarenakan substansinya yang uh, pembohongan publik, harus dibuktikan letak kebohongannya di mana kan gitu sebenarnya. Nah, tapi kalaupun itu apa namanya, ini masalah dinding doang ya tadi, misalnya penempatannya ini di ruang publik, ini saya mau tanggapin dulu yang pertama, nggak sesuai sama alasan aparat menindak hal tersebut, karena ketika ditanya oleh media, staf Polres Tangsel ya kalau nggak salah, yang Jokowi for over not found itu, yang artinya yang kepolisian yang menangani masalah tersebut, mengatakan bahwa ini karena ada penghinaan terhadap lambang negara kan gitu. Artinya memang se apa ya, niat atau langkah yang diambil polisi untuk menghapus mural ini bukan semata-mata karena tempatnya yang salah, tapi juga mengandung substansi yang dikhawatirkan ini mengandung pembohongan publik kan gitu. Tapi kalau menurut saya Kak, bisa saya tanggapin satu persatu. Dari dipaksa sehat di negeri yang sakit, apa coba beban pembuktian kalau negeri ini nggak sakit misalnya, atau enggak ini deh yang Tuhan aku lapar, emang emang bohong gitu si kreatornya, dia kalau dia lapar gitu, artinya masih abu-abu juga sih Kak kalau dikatakan ini pembohongan publik gitu. Iya, Harus ditekankan lagi mana unsur-unsur yang memang bisa dikategorikan sebagai pembohongan gitu. itu dia sebenarnya sih. Itu yang memang akhirnya, ya itu ya. Makanya ketika ada, sebenarnya ini ya, saya tuh maksudnya ketika kita membicarakan terkait dengan hoax ya, atau hoax ya, hoax itu
Sebenarnya hampir sama kayak tadi kamu bilang. Gini, dalam proses kita negara itu kita menjadi dewasa ya, baik itu secara pemikiran dalam konteks berdemokrasi ya, maka kita itu harus punya alat atau mekanisme bagaimana sih menerima informasi yang benar gitu loh. Maksudnya gini, kalau misalnya ada hoax, maka banjiri dengan informasi yang benar. Nah, seringkali itu kita justru lebih banyak fokus itu di itu ya, apa ya? Memang sih maksudnya kalau makanya ya maksudnya kalau misalnya kita itu memang hoax ya memang tadi ya pertama mungkin beban pembuktiannya itu harusnya dibuktikan ya sebaliknya apakah memang itu bohong apa enggak gitu. Tapi yang kedua tuh kita juga harusnya fokus di sisi tadi sebenarnya yang kamu udah bilang di awal tadi ya. Bagaimana juga membanjiri dengan informasi-informasi yang memang itu justru menunjukkan bahwa hoax ini nggak benar gitu. Mungkin kalau ngomongin pembohongan publik, nah bisa kayak gini pernyataannya. Jokowi nggak kerja sama sekali. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa jadi hoax nih kayak gitu. Apa buktinya kayak gitu Tuh. ibaratnya kan. Itu jauh lebih susah tuh beban pembuktiannya untuk tidak dikatakan sebagai pembohongan publik ya. Atau misalnya gini, Jokowi melakukan korupsi. Misalnya kayak gitu. Jadi itu ditulis, nah itu baru tuh enak. Maksudnya lebih mudah untuk mengatakan itu sebagai pembohongan publik. Karena tidak ada faktanya kecuali itu dikeluarkan di muka pengadilan. Ya. Nah, harusnya kita tuh bisa membedakan gitu ya dan bersikap secara adil sih kalau saya ngelihatnya. Nah, apalagi masuk yang ke berikutnya, Sar. Nah, ini kita agak masuk dikit ya. Sebenarnya pembahasan yang kita udah juga agak sering membahas terkait dengan simbol negara itu ya. Sebenarnya penghinaan presiden ya. Ini sebenarnya kalau saya tuh mau bilang gini sih. Kita tuh harus berhenti kalau saya ya. Kita tuh harus berhenti dalam perdebatan terkait dengan kritikan hinaan. Karena nanti kita berada di dalam lingkaran penilaian subjektif. Yang ini tuh akhirnya alat ukur objektivitasnya itu akhirnya perasaan. Itulah akhirnya sebenarnya yang ngebuat kita itu jadi terlalu fokus dengan tadi itu kritik hinaan gitu. Keinginan ya. Akhirnya kalau saya ngelihatnya seharusnya perdebatan dalam dunia ekspresi itu ya, pembedaannya itu yang mending enaknya di dua, fakta atau bohong. Karena misalnya kita tadi berputar dalam hinaan kritikan ya, karena di dalam hinaan itu sebenarnya juga bisa ada kritikan sebenarnya. Maksudnya kayak gitu loh. Artinya tidak jelas batas-batas antara mana yang ini mengkritik, mana yang ini menghina gitu ya. Itu sebenarnya misalnya saya bilang gini deh. Saya misalnya ngomong nih kamu kurus misalnya gitu. Nah, ini tuh susah untuk dikatakan murni hinaan atau ini ada kritikannya karena misalnya ketika ibu kamu misalnya menyampaikan kamu tuh kurus gitu. Sebenarnya di situ kan ada kritikan, Sar. Berarti kalau misalnya gitu, berarti benar dengan kamu kurus, berarti kamu mungkin gizinya harusnya ditambahin lagi nih, workoutnya dikencengin lagi nih gitu. Nah, ada sisi itunya ya. Atau misalnya ketika misalnya kita sampaikan dalam konteks negara gitu ya. Sampai akhirnya ngomong kayak gitu tuh apa ya biasanya kayak gitu? Apakah murni gimana atau jangan-jangan itu sebagai bentuk kesalahan juga gitu. Misalnya kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya gini, Sar. Oh iya, kalau kamu nyampein nggak ada sopan santun ya. Nah, ini sebenarnya jadi soal. Karena gini, kalau misalnya kita akhirnya berfokus dunia hukum ya, berfokus terhadap bagaimana menata etik cara ngomong, ini nggak selesai-selesai. Ya, ya. Dan juga Berapa ini Kak, banyak apa ini. namanya? Tarik-tarikan pasal akhirnya. Ada kan pembelaan Oke. terhadap ekspresi, pasal kebebasan berekspresi UUD nomor 28 gitu. Pasal 28 pasal 28E ayat 3 tentang kebebasan berekspresi. Terus ada juga di satu sisi ini kena pasal penghinaan presiden loh gitu. Akhirnya tarik-tarikan pasal kan. Ya, nah itu sebenarnya sih kalau itu tarikannya biasanya kalau kamu kan tadi ngarahnya ke konstitusi ya. Biasanya itu kan ada tarik-tarik itu adanya di tarikan terkait dengan pidana ya biasanya ya, pasal-pasal UU ITE yang itu loh. Terus juga ada mungkin pasal penghinaan presiden ya. Biasanya mendefinisikannya si menghinanya itu sih itu yang jadi persoalan. Oke. Nah, itu sebenarnya makanya itu ya. Coba bayangin deh, Sar, kalau misalnya kita berfokus di dalam itu ya.
bagaimana cara menyampaikan yang baik dan benar. Coba berapa juta orang gitu yang maksudnya ini tuh kita tuh harus bersikap matang dan dewasa. Ya, Bukan kita akhirnya memaksa rakyat itu bagaimana cara nyampein itu cukup sulit. Maka akhirnya bagaimana kita akhirnya tadi itu dikit-dikit misalnya tangkap terus kayak gitu-gitu loh. Nah, dan itu sebenarnya. dan ini Kak, Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku dan budaya ya. Maksudnya mungkin Pak Jokowi dengan budaya Solonya gitu ya, Jawa Tengahnya yang sopan, yang kalau berkata tuh apa namanya harus memikirkan bagaimana perasaan orang, itu mungkin aja nggak sesuai sama suku-suku lain misalnya di Sulawesi gitu kan, di Sumatera yang memang memiliki budaya frontal kalau misalnya menyampaikan opini kan. Ini kita Indonesia loh konteksnya, bukan bukan hanya Jawa doang kan gitu, Iya, punya nah budaya yang macam-macam juga. Nanti mungkin kalau berdasarkan perasaan itu antara budaya 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 suku Jawa Tengah dengan suku Sumatera Utara misalkan bisa berbeda gitu kan. iya, itu dia makanya kita fokus di substansi. Makanya misalnya kayak gini ya. Oke, kita masuk ke salah satu contoh ya. Misalnya kayak yang Ahmad Dhani deh, yang bilang Jokowi itu anjing ya. Kita pakai contoh yang paling ekstrim. Kita bisa nggak menjamin itu tidak mengandung kritik misalnya? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga, karena ketika misalnya itu disampaikan, bisa jadi di situ itu kayak perasaan ekspresif, tetapi refleksi di dalamnya itu bisa jadi ternyata ada semacam gelisah, ada gundah gulana kayak gitu. Akhirnya memang menyampaikan itu, tetapi itu loh tadi loh. Eh, makanya menurut saya itu nanti mungkin kita bisa ngebahas lebih dalam lagi ya. Karena ini menjadi persoalan yang sebenarnya nggak selesai. Orang lalu nanya, lo apa batasannya? Apa dong caranya? Gimana dong hinaan, kritikan, dan lalalalanya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya jadi soal. Nah, sekarang yang jadi soal juga tadi, sebenarnya kamu udah masuk sih, masalah di dinding karena perizinan. Maka segini pertanyaannya kan, kalau misalnya itu jadi soal, bagaimana dengan tulisan-tulisan moral lainnya Oh yang iya. pro pemerintah? Ini sebenarnya udah banyak juga ya disampaikan oleh banyak pembicara ya. Tapi ataupun misalnya kayak dengan kita vandalisme ya. Bahkan menurut saya eh, definisi yang disampaikan oleh Rocky Gerung juga agak menarik sih. Terkait dengan vandalisme itu tuh justru dilakukan oleh aparat. Padahal itu sebenarnya udah ada seni itu di situ. Luapan ekspresi yang sifatnya artsy ya. Nah, akhirnya malah ditiban jadi hitam begitu. Nah, Iya. itu bagaimana dengan misalnya juga tulisan-tulisan kita lihat ya di lain-lain sebagai macamnya ya. Banyak. Nah, kenapa itu nggak dipersoalin? Berarti ini kan sebenarnya nggak murni karena masalah dindingnya, gitu nggak sih, Sar? Saya setuju banget Kak. Orang kan saya kan sekarang tinggal di Depok ya Kak. Saya hampir setiap minggu lah ada jalan ke Jakarta gitu. Itu saya ngelewatin Tangsel, itu pertama. Nah, ini kan yang mural Jokowi for Not Found ini kan ditemukannya juga di Tangsel dan di berantasnya oleh kepolisian Tangsel kan. Tapi pas Berantas. saya, ya maksudnya dihapusnya oleh kepolisian Tangsel kan. Nah, saya itu pas jalan dari Depok ke Jakarta ngelewatin Tangsel itu banyak di pinggir-pinggir jalan ya, terutama di bawah flyover gitu saya lihat itu mural banyak sekali Kak. Tapi apa? Muka Gubernur Tangsel. Gubernur Tangsel. Oh iya, Sorry, sorry. emang apa Sorry, sorry, tulisannya? sorry. Gubernur Banten ya, Gubernur Banten. Oh, gubernur Jadi ya. kayak apa namanya? Ada mukanya terus gambar-gambar infrastruktur gitulah. Nah, itu banyak banget gitu di Tangsel. Ketika ada satu mural yang nafasnya seperti itu, yang bernafas politik dan cenderung mendiskreditkan pemerintah, ini dihapus oleh aparat gitu kan. Jadi semakin jelas lagi bahwa ini bukan permasalahan tempat dan ya permasalahan tempat gitu. Karena banyak di Tangsel itu mural-mural banyak banget gitu, ada mural tapi dibiarin. Iya sih. Nah, itu Sar. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari dua isu ini, ya kita mungkin membiarkan ya, masing-masing lah ya. Juga mungkin teman-teman yang juga menonton ini, silakan menilai lah Sal ya. Mungkin pertanyaan pertama ya, apakah ini proporsional? Dan yang kedua, pun kalau misalnya kita masuk di isu terkait dengan ini itu substansi atau dinding,
seberapa kuatnya gitu. Maka sebenarnya Sal, kalau misalnya kamu mungkin coba recap lagi ya. Kira-kira sebenarnya apa sih yang mungkin sebaiknya ke depan itu maksudnya dilakukan oleh pemerintah dalam terkait dengan ekspresi-ekspresi ini? Pertama tadi Kak, sebenarnya pertama tentang apa indikator itu ya Kak, antara hinaan dan kritik itu, apakah memang indikator hinaan dan kritik itu harus diganti dengan fakta atau dusta begitu? Karena nanti kan berdasarkan apa yang kita sudah sepakati di poin yang sebelumnya ya, kalau hinaan dan kritik itu jadinya benar kata demonstran kemarin pasal karet gitu kan. Kalau misalnya Tuhan aku lapar, pernyataan yang senetral itu dibikin dianggap seolah-olah menjadi hinaan terhadap pemerintah, kan ini jadi repot gitu. Jadi menurut saya pertama itu ya, digantinya indikator hinaan dan kritik menjadi fakta atau dusta gitu. Jadi masuknya mungkin ke pasal ini ya kayak pasal menyebarkan berita bohong gitu kalau mau ditindak. Dan yang kedua mungkin balik lagi ke ini ya kayak proportionality ya, berbicara mengenai proportionality dan apa namanya rational connection dan juga necessity-nya bagaimana. Kalau misalnya mural-mural yang maksudnya itu kan mural Tuhan aku lapar, dipaksa sehat di negeri yang sakit, itu masih diperdebatkan fakta atau bohongnya. Jadi menurut saya tidak perlu saja begitu langsung ditindak seakan-akan ini memang kesalahan besar. Saya kira analogi tadi mengenai hand sanitizer yang saya berikan itu memang itu yang menjadi solusi kalau menurut saya ya. Jadi tunjukkanlah memang di mana unsur-unsur yang bisa membuktikan sebaliknya bahwa negara ini berhasil loh, negara ini tidak seperti apa yang disampaikan melalui mural-mural tersebut gitu. Iya. Thank you, Sar. Oke, gitu aja Kak. Berarti ini apa? 45 menit nih kita ngebahas ini nggak berasa, Sar. Iya. tapi mungkin itu ya Kak, bener nggak Kak? Saya sepakat sih. Itu maksudnya itu udah wrap up sih, udah wrap up dari pembicaraan kita ya. Semoga nanti kita mungkin bisa terus kayak gini ya, Sarah. Jadi mungkin nanti di akhir kita coba kayak semacam kayak kasih, oke, kalau misalnya kayak gitu, kita kira-kira ngelihatnya way out-nya seperti apa. Oke, betul. Nah, mungkin ya itu tadi sih yang kamu bilang tadi itu. Oke, Sar. Thank you, Sar. Gitu dulu sementara, Sar. Oke. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Oke, Sar. Assalamualaikum, Sar. Waalaikumsalam, Kak.